Nah, buat teman-teman semuanya, gimana tadi video yang sudah saya upload tadi? Sudah Anda tonton apa belum? Atau masih ada yang samar-samar? Oke, ini lebih menarik lagi daripada yang tadi, yang mana di sini katanya, ya. Jadi Anda yang mengalami telat bayar, aduh, gimana ini ya? Bimbang juga sebenarnya untuk membacakan dari chat-chat yang dikirim oleh debt collector ini, yang mana di sini dari pinjol raksasa. Mereka datang ke tempat debetur membawa kepolisian juga, ya otomatis untuk mempenjarakan teman-teman yang telat bayar atau tidak mampu bayar. Gimana lagi itu gitu loh ya. Dan gak usah takut dulu deh, simain dulu. Nanti Anda itu selalu memponis saya menakut-nakuti, padahal saya ini berusaha sebisa mungkin bagaimana Anda itu bisa terbebas dari jeratan ini gitu loh. Tapi yang kejam itu pemikiran Anda sebenarnya. Jangankan debt collector, Medi Broni aja selalu kena hujat kok sama Anda gitu loh, ya kan? Oke, sebelum saya lanjutkan, seperti biasa buat teman-teman semuanya yang belum mensupport, boleh disupport dulu, boleh didukung dulu, karena supportan Anda itulah yang sangat berharga bagi kami untuk perkembangan channel ini. Paling tidak video-video yang kami sajikan itu bisa menjangkau orang-orang yang di luar sana yang masih kebingungan menghadapi pinjaman online. Silahkan. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman semuanya. Anda boleh lihat di sebelah saya dulu. Di sebelah saya, di sini saya pajangin. Lihat di sana ada dari nomor pengirimnya 0895 3345 56040. Sayang banget ya foto profilnya logo dari Gojek. Oke. Di sini mereka menyampaikan tagihan Anda di aplikasi Kredivo dengan nominal Rp255.349. Kami berikan waktu maksimal sampai tanggal 10 Juni. Oke. Sekarang tanggal berapa? Sekarang tanggal 4, masih ada waktu 6 hari lagi, oke? Untuk segera dibayarkan karena sudah terlambat selama 73 hari. Berarti dikasih lagi waktu sampai 7 hari ke depan ya. 7 hari atau 6 hari lah, sekarang tanggal 4, 6 hari, berarti dia menggenapin menjadi 80 hari ini, oke? Jika tidak dibayarkan, maka penagihan akan kami alihkan ke tim kolektor lapangan dan pusat data fintech ID yang didampingi polisi setempat agar situasi kondusif, ya kan. Mendengar polisi setempat inilah orang-orang sering gagal fokus. Mereka beranggapan, "Bang, gimana nih Bang? Saya tadi mendapat ancaman dari pinjol, bahwasanya mereka menyampaikan mereka mau datang sama polisi." Oke. Ini buat teman-teman semuanya, nggak perlu khawatir juga. Dengan seperti ini, sebenarnya mereka menyampaikan ini tagihan Anda ada 255.000 ya, cuman itu aja. Ya. Dia memberikan Anda maksimal waktu sampai 10 Juni, oke. Nanti kalau Anda misalnya ada duit, ya Anda boleh bayarkan, ya. Soal mereka bilangin bahwa mereka akan ada tim kolektor lapangan dari pusat data fintech ID atau dari polisi, ini hanya pemanis. Satu kalimat ini hanya pemanis tapi sangat berpengaruh. Kalau kita tidak bisa mengkondisikan pemikiran kita, kita bisa diajak kemanapun karena chat ini. Habis itu sifat dari debt collector selalu saja ya, karena mereka selalu memanfaatkan yang namanya kevalidan data orang-orang. Inilah sebenarnya mereka itu. Mereka selalu di sini menyematkan pertama alamat si debeturnya. Di sini dia sebutkan alamatnya dengan lengkap, dengan detail. Di bawahnya adalah lokasi detail ya, dan ada kode posnya juga. Dan inilah yang membuat orang-orang terkadang bingung. Orang-orang memikir, "Bang, kok dia bisa tahu alamat saya ya? Bang, kok dia bisa lacak alamat saya ya?" Benar nggak sih? Handphone saya sudah disadap melalui email, GPS-nya jalan dan segala macam. Oke. Ini tidak ada hubungannya dengan GPS. Ini tidak ada hubungannya dengan tercantumnya di email. Mereka sadap email HP, tidak. Ini mereka ambil dari data KTP Anda. Dan ini mereka biasanya ketika kita mengisi itu, kenapa ada alamat kedua dan alamat pertama? Mungkin di sana Anda pernah mengisi mungkin alamat Anda yang sebelumnya, atau Anda mengajukan kontak darurat. Ya, kontak darurat.
Dan kebetulan sebelum dana cair mereka mengkonfirmasi dulu ke kontak darurat, dan kontak darurat menyampaikan ada alamat yang berikutnya. Jadi teman-teman jangan uzon dulu dengan debt collector menjebol email HP gitu. Mereka semua tahu bang, alamat 1, alamat 2 enggak. Di sini hampir sama dengan kalimat di sini. Tidak dibayarkan, ada tim kolektor lapangan dari Pusat Fintech ID didampingi sama polisi. Hampir sama fungsinya dengan berikut alamat yang dicantumkan. Ini hampir sama fungsinya. Sama-sama melakukan penekanan karena dia tahu watak dari orang yang berhutang tidak pengen dikunjungi. Orang yang berhutang kalau bisa hilang ya hilang begitu aja gitu loh. Ya, dan orang-orang paling malas berurusan dengan yang namanya debt collector datang ke rumah. Karena mereka ya kalau bisa orang-orang tidak tahu dengan hutang-hutang mereka. Dan inilah yang dimanfaatkan oleh debt collector dan pinjol. Ya, soal kelengkapan data Anda ini dijadikanlah bahan penagihan di saat Anda mengalami telat bayar. Ya, mulai dari penekanan dengan polisi sampai dengan menyebutkan alamat detail Anda, jadi Anda nggak usah khawatir, oke? Habis itu jika penagihan sudah dilakukan oleh tim lapangan, maka otomatis data akan langsung di blacklist BI Checking OJK. Anda tidak akan bisa mengajukan kredit rumah, motor, dan mobil lainnya, nggak ada masalah gitu loh. Ya, soal slick OJK ini tapi kan sudah saya bahas, teman-teman nggak usah khawatir dengan soal blacklist BI Checking. Soal slick OJK, Anda nggak usah khawatir karena ada sisi positifnya, ada sisi negatifnya. Positifnya adalah kita terbebas dari dunia riba. Ya, kita tidak dihantui lagi untuk bermain dengan dunia riba, dan kita tidak dibebankan lagi untuk memperkaya orang yang sudah kaya. Kita tidak dibebankan lagi menggaji semua karyawan-karyawan dari perbankan tersebut. Ya, kalau sisi positif dari BI Checking. Kalau sisi negatifnya cuma satu, yaitu kita tidak bisa meminjam di perbankan manapun. Tapi kalau soal kredit mobil, motor, marketing lebih lincah daripada debt collector. Ya, jadi intinya kalau Anda mendapatkan ancaman dari aplikasi Kredivo ya sangat disayangkan banget gitu loh. Kenapa mereka harus bawa-bawa nama polisi di sini? Mana ada penagihan kolektor itu didampingi oleh polisi. Polisi itu tidak boleh mengintervensi urusan hutang-hutang, dan polisi juga tidak boleh menjadi backingan dari sebuah perusahaan. Tidak boleh, walaupun yang katanya adalah agar situasi kondusif, nggak ada cerita. Jadi kata-kata polisi ini hanyalah bagian penekanan kecil dari proses penagihan yang selama ini dilakukan oleh debt collector. Jadi karena kita itu selalu ketakutan karena proses hukum, dilaporkan ke polisi, koordinasi RT RW setempat, BI Checking dan debt collector memakai semua itu. Mereka daur ulanglah kata-kata ini, mereka bentuk supaya terjadi kepanikan dalam pemikiran Anda sehingga Anda melakukan pembayaran. Kalaupun Anda tidak ada uang, Anda akan berusaha untuk gali lubang, tutup lubang. Itu tujuan dia ya. Jadi teman-teman jangan ada yang baper, bang, saya dilaporin ke polisi, saya dipenjara. Itu nggak ada. Oke? Habis itu lagi dari GoPay Pinjam ya, GoPay Pinjam. Ini nomornya 081572760793. Selamat pagi, hari ini sudah masuk keterlambatan pembayaran tagihan GoPay Pinjam Anda. Silahkan kooperatif dan segera selesaikan maksimal pukul 12.00 WIB. Silahkan pertimbangkan beberapa dampak jika menunda pembayaran. 1. Akun akan kami eskalasikan ke OJK. Oke, ini nggak ada masalah. 2. Akun akan didaftarkan ke Slick OJK sebagai kriteria kolektibilitas 2 dalam perhatian khusus. Oke, nggak ada masalah. 3. Data akan diserahkan ke pihak selanjutnya. Oke. 4. Akan mempersulit mencari pekerjaan karena akan masuk dalam daftar hitam. Nggak ada. Ini orang-orang yang sampaikan akan mempersulit mencari pekerjaan ini karena akan masuk dalam daftar hitam. Yang ketakutan hanya bermental karyawan, tapi kalau mentalnya mental bos, mental pembisnis, tidak ketakutan dengan adanya ancaman akan mempersulit pekerjaan, nggak ada ya. Kelima, mempersulit diri sendiri ke depannya karena hutang wajib dibayar dan dilunasi. Oke, kalau kita tidak mampu ya kita mau bayar pakai apa. Mohon kooperatif dan segera selesaikan tagihannya dan lampirkan dengan bukti pembayarannya agar resiko di atas tidak kami proses lebih lanjut. Oke. Ini yang perlu teman-teman perhatikan dalam hal ini. Meskipun mereka menyebutkan pertama akun akan dieskalasikan, ini Anda jangan sampai gali lubang tutup lubang kalau memang duit Anda tidak ada ya. Habis itu akun didaftarkan ke Slick OJK. Ini juga jangan hanya karena Slick
Anda malah terjadi gali lubang tutup lubang, sampai menjual-jual aset, sampai meminjam sana sini, mempermalukan diri Anda, memperluas hutang Anda ada di mana-mana. Ya, ingat, lebih baik gagal bayar pinjol daripada gali lubang tutup lubang. Jadi tidak ada yang perlu Anda takutkan dengan akun yang mau dieskalasikan, dengan akun yang akan didaftarkan selik OJK, itu Anda nggak perlu takut, ya. Habis itu data diserahkan ke pihak selanjutnya. Mau data diserahkan ke pihak selanjutnya, yang menagih ini sudah pihak selanjutnya dari GoPay Pinjam ini, ya. Bukan pemilik dari GoPay Pinjam ini yang melanggi kepada Anda. Ini sudah orang yang berikutnya, jadi nggak perlu khawatir. Habis itu akan memsulit mencari kerja, tadi sudah saya jelaskan. Kalau kita bermental karyawan, oke, kita akan ketakutan. Tapi kalau kita bermental pembisnis dan bos, rasa saya Anda tidak perlu khawatir dengan tidak bisa mencari kerja. Anda masih bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Dan lagian, yang cek slik itu perusahaan hanya di beberapa perusahaan aja, terutama perusahaan asuransi dan perbankan, ya. Di luar dari itu nggak ada. Habis itu mempersulit diri ke depannya karena hutang wajib dibayar dan dilunaskan. Oke, hutang itu wajib dibayar dan dilunaskan, tapi hutang itu hanya diwajibkan bagi yang mampu. Kalau Anda tidak mampu, jangan sampai mencelakai diri Anda buat ke depannya. Oke? Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan dengan chat-chat yang seperti ini. Kalau memang Anda mampu, selesaikan. Kalau tidak mampu, jangan sampai gali lubang tutup lubang. Oke, cuman itu pesan saya. Intinya di dalam dua aplikasi yang saya bahas ini tidak ada unsur penjara, tidak ada unsur pidana. Jadi nggak ada yang perlu Anda takutkan, ya. Jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-temanku semuanya, khususnya yang sudah ada di YouTube Solusi Hutang MB. Ini menarik banget ini yang mau kita bahas, yaitu mungkin ini keinginan teman-teman semuanya juga gitu loh, terutama mungkin Anda yang selalu mencari kapan DC datang ke rumah, atau resiko yang paling terberat itu kapan sih kita akan dikunjungi gitu loh. Habis itu kapan waktunya kita akan diproses ke jalur hukum ketika kita tidak mampu bayar pinjol, oke? Habis itu yang mau kita bahas lagi adalah DC mulai melacak lokasi melalui IMEI handphone, ya. Habis itu hutang Anda nanti suatu saat akan menjadi ratusan juta, bahkan sampai miliaran. Oke. Sebelum saya lanjutkan untuk membahas ini, seperti biasa buat teman-teman semuanya yang mengalami telat bayar atau tidak mampu bayar, ini dipastikan Anda menonton sampai habis ya. Jangan Anda keliru mendapatkan informasinya. Takutnya yang saya khawatirkan, teman-teman mengertinya seperempat, ya. Giliran bicaranya double. Itu kan kebanyakan dari teman-teman semuanya. Ya mungkin kalau bisa jangan deh sampai kita diponis jadi SDM rendah lah gitu loh. Yang penting kita mempunyai logika, walaupun kita hari ini mengalami galbay di pinjol atau tidak mampu bayar pinjol karena uang kita tidak ada, tapi minimal jangan sampai kita memiliki SDM yang rendah atau kebiasaan menonton setengah, mengerti seperempat, habis itu bicaranya double. Oke. Sebelum saya lanjutkan untuk bahas video ini, buat teman-teman semuanya yang belum mensupport channel ini, boleh disupport dulu, boleh didukung dulu. Semoga aja dengan supportan dan dukungan Anda, channel ini makin berkembang dan saya makin semangat memberikan motivasi dan edukasi. Silahkan. Oke. Buat teman-teman semuanya yang mengalami telat bayar atau tidak mampu bayar di pinjaman online, terserah mau berapa aplikasi, mau 5, mau 10, mau 8, mau pinjolnya aku laku, mau Kredivo, Shopee, Kredit Pintar dan lain sebagainya. Sebenarnya banyak lagi nama-nama aplikasi itu. Mungkin Anda penasaran dengan resiko apa yang akan kita dapatkan, dan mungkin Anda selalu berusaha untuk menemui jawaban di balik ketakutan yang Anda alami. Contoh misalnya, kapan sih sebenarnya debt collector datang ke rumah gitu loh, dan telat berapa lama sih kita akan dikunjungi gitu loh, ya kan. Itu kan teman-teman selalu menyibukkan diri tuh dengan mencari jawaban di balik itu. Asal teman-teman tahu semuanya gitu loh. Kalau kita bertanya soal kapan sih debt collector datang ke rumah, daerah mana yang mau dikunjungi, seumur hidup Anda tidak akan menemukan jawaban yang pasti. Ya, saya selalu menyampaikan sama teman-teman semuanya, hati-hati dengan pertanyaan Anda. Terkadang kita menyibukkan diri dengan mencari sesuatu jawaban yang jelas-jelas. Terkadang, ya, pertanyaan itu tidak mempunyai jawaban yang jelas dan fakta. Karena gini, saya pernah membantu orang, memberikan motivasi atau edukasi. Dia sama-sama mengalami telat bayar
di satu aplikasi itu dan berada di satu tempat yang sama. Ya, aplikasi pinjolnya sama, tempatnya pun juga sama. Yang terjadi apa? Ada ketimpangan dalam hal ini gitu loh. Yang satu itu paling gencar ditagih, paling gencar ditakut-takuti, bahkan sampai didatangi. Yang satu lagi ya ditagih juga, tapi nggak begitu diancam-ancam, nggak ditakut-takuti, dan tidak pernah ada desi yang datang ke rumah dia. Padahal mereka satu lokasi. Ya, dari sana kita bisa belajar bahwasannya apa yang didapat oleh orang lain tidak bisa kita samakan dengan diri kita. Jadi ketika Anda mengalami telat bayar di pinjol, terus Anda mendapatkan atau menemui ada orang yang dikunjungi dan kebetulan Anda juga mengalami telat bayar di sana, habis itu Anda juga merasa ketakutan, Anda juga merasa kecemasan, habis itu Anda dipacu untuk mencari jawaban itu, please banget, tidak akan sama. Jadi berpikir optimis aja itu jauh lebih baik. Jadi kalau pertanyaan Anda kapan Desi datang ke rumah, telat berapa lama, ada Desi atau tidak, aman apa tidak, gimananya semuanya, Anda tidak akan menemukan jawaban. Yang terjadi adalah Anda akan terjadi seperti kasus yang di sebelah saya ini. Ya, Anda nekat mengakhiri hidup lagi karena terjadi kementokan dalam pemikiran Anda. Anda sudah berusaha mencari jawaban di balik pertanyaan Anda ini, tapi Anda tidak menemukan jawaban. Akhirnya Anda hanya berasumsi. Ya, padahal buat teman-teman semuanya, saya selalu menghimbau buat teman-teman. Orang kalau sudah ada terbesit di dalam pemikiran dia, kapan Desi datang ke rumah, daerah mana yang mau dikunjungi, telat berapa lama mereka akan datang, ya. Biasanya orang-orang seperti ini, dia itu ada memendam sesuatu. Memendam sesuatunya contoh, dia tidak pengen hutang piutang ini diketahui oleh orang tua. Dia tidak pengen suami dia tahu kalau dia sedang berhutang. Dia tidak pengen orang-orang di perusahaan dia tahu kalau dia sedang berhutang. Dan dia tidak pengen orang di sekitar dia atau tetangga dan lainnya kalau dia berhutang. Biasanya kita tidak ikhlas menerima takdir. Jadi saya pengen buat teman-teman semuanya, oke. Anda tidak perlu juga jujur sama tetangga Anda, ya kan. Anda tidak perlu juga membongkar aib Anda kepada rekan-rekan di perusahaan Anda. Tapi Anda perlu jujur dan terbuka dengan suami kalau itu seorang perempuan, ya, atau ke istri kalau kita sebagai seorang suami, walaupun kita adalah pemimpin di rumah tangga, supaya tidak terjadi beban yang berat. Kan itu gunanya ada istri, tempat kita berbagi. Jadi jangan dibiasakan kita lost komunikasi gitu loh. Terkadang kita berbarengan setiap hari, setiap malam dan segala macam, tapi kita tidak menceritakan apa yang terjadi dengan diri kita gitu loh. Ya, paling tidak kita berbagi, menceritakan. Dengan begitu Anda akan menghilangkan satu pertanyaan, kapan Desi datang ke rumah, daerah mana yang mau dikunjungi, dan telat berapa lama mereka akan datang. Jadi tidak ada lagi yang namanya kata gimana, kata aman, itu nggak ada lagi. Oke. Dan habis itu sama orang tua, ini juga cukup penting buat teman-teman semuanya ya, karena gimana pun, terkadang kan hari ini kan banyak juga tuh seorang mahasiswa yang terjebak di pinjol, ya kebingungan, mungkin dia berusaha tujuannya mungkin sih mensupport keuangan keluarga, ya membantu orang tua karena keterbatasan dari orang tua tadi. Ya dia mencoba nih membantu orang tuanya dengan cara ya kebodohan tadi lah, masuk ke dunia pinjol. Tapi jujur dan terbuka aja gitu loh, faktanya tidak seburuk yang kita bayangkan. Oke, daripada teman-teman sibuk mencari jawaban kapan dia datang ke rumah, daerah mana yang mau dikunjungi, telat berapa lama dia akan datang. Oke. Dan habis itu lagi tentang resiko galbay lainnya. Contoh, bang, seandainya kita tidak membayar pinjol, ya nanti 1 bulan 2 bulan bunganya tidak berhenti, dendanya terus berjalan, nanti hutang saya malah ditagih, hutang yang semulanya hanya 1 juta nanti ditagih sampai 100 juta. Itu nggak ada. Sesuai dengan aturan OJK telah mengatur secara tegas, bahkan COJK terbaru pun juga sudah menjelaskan, pinjol cuman boleh menerapkan bunga 0,1% sampai 0,3% ya per hari. Kalau untuk nilai bunga itu dihitung dengan berapa lama pinjaman yang terjadi kesepakatannya. Misalnya Anda meminjam di satu perusahaan, lama pinjaman sampai selesai yaitu 60 hari. Berarti bunganya 0,3 misalnya ditetapkan 1 hari, 0,3 dikali 60 hari. Itu soal bunga. Jadi tidak ada bunga itu yang bertambah. Terus apa yang bertambah, bang? Setelah 60 hari Anda tidak melakukan pembayaran atau tidak menyelesaikan pembayaran, maka hari ke-61 dendanya mulai muncul. Ya, berapa denda per hari itu kesepakatan dari mereka. Oke, ya mau denda itu mereka terapkan 10.000, mau 20.000, mau 30.000. Tapi buat teman-teman semuanya, denda bunga
plus biaya layanan lainnya tidak boleh melampaui 100%. Itu selama-lamanya Anda galbay. Contoh Anda galbay 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Ini biar nggak samar-samar lagi informasinya ya buat teman-teman semuanya. Contoh Anda minjam hutang 1 juta, walaupun yang cair sama Anda 650, tapi yang tertulis di aplikasi sebanyak 1 juta. Oke, 1 juta ya kan. Jadi pinjol itu kalau kita hitung pokoknya, pinjol mengambil pokoknya yang 1 juta. Padahal kalau dari kita yang pokoknya adalah 650 sesuai yang kita terima. Oke, kita ngikuti aturan pinjol karena sudah ada kesepakatan. Oke. Jadi kalau utang kita pokoknya 1 juta, sebanyak-banyaknya kita cuman boleh ditagih 1 juta tambah 1 juta. Ya, jadi totalnya 2 juta. Itu paling banyak kita ditagih. Tidak ada ceritanya kita ditagih 10 juta, tidak ada faktanya kita ditagih 100 juta. Ada bang, debt collector melakukan. Itu cuman gimmick-gimmick yang diciptakan debt collector. Contoh, hutang Anda 1 juta pokoknya, Anda telat sampai 5 bulan atau 6 bulan. Terus tiba-tiba masuk chat dari debt collector, hutang Anda sampai detik ini itu telah mencapai 5 juta. Sekarang perusahaan kami mengadakan program pemotongan bunga 50%. Balikin pokoknya aja bla 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 segala macam. Ya sudah, akhirnya Anda akan ditawarkan dengan hal yang sama lagi. Jadi urusan soal mau disampaikan 50 juta, mau sampein 100 juta itu nggak akan ada. Ya, jadi buat teman-teman semuanya, terkadang yang selalu, bang, saya ini gagal bayar, berhenti bayar selamanya, tidak bayar selamanya, terus gimana nih bang denda, gimana bunganya, gimana nanti hutang saya ya, semuanya telah diatur. Jadi denda, bunga, biaya layanan tidak boleh melampaui 100%. Nanti saya akan tunjukkan di sini juga dan saya akan panjang juga nanti. Ya, itu buat teman-teman semuanya. Dan habis itu lagi yang tidak kalah penting juga, yang selalu teman-teman takutkan, soal diproses ke jalur hukum. Pinjol akan memproses kita ke jalur hukum. Seringkali kita mendapatkan email bahwasanya pinjol telah melimpahkan perkara hutang-hutang kita ke jalur perdata. Ya, padahal buat teman-teman semuanya, saya mungkin Anda sudah bosan mungkin kalau saya ngomong seperti ini. Berulang kali saya sampaikan, pinjol itu tidak mau memproses Anda ke jalur perdata. Kenapa? Banyak pertimbangan dari mereka. Selain waktu yang mereka butuhkan sangat lama untuk menentukan apa keputusan nanti di balik pengadilan itu, dan habis itu biaya yang mereka keluarkan cukup mahal. Pinjol ini tidak mau duit keluar terlalu banyak. Dia pengennya itu duit masuk sebanyak-banyaknya. Kalau dia memproses Anda, sementara dia juga sudah paham Anda itu sudah hancur-hancuran. Karena memang target mereka dari pinjol ini orang-orang yang tidak mempunyai perhitungan dari uang yang mereka pakai. Orang-orang yang paling malas membaca dan memahami. Ini adalah target dari pinjol. Hari ini Anda mengalami telat bayar, habis itu pinjol mau melakukan pemrosesan Anda ke jalur perdata, itu nggak akan mungkin. Dan tidak mungkin terjadi. Makanya pinjol, padahal OJK telah menyampaikan kalau memang pinjol mau menjatuhkan ke One Prestasi memproses ke jalur perdata, silahkan ya, atau mau bekerja sama dengan pihak ketiga untuk melakukan penagihan, silahkan juga. Pinjol dia mengambil yang lebih murah saja, pihak ketiga, itulah debt collector yang mengirim-ngirim soal somasi, yang mengirimkan pasal-pasal, itu debt collector yang melakukannya. Ya, dia sengaja itu mungkin ditulis langsung oleh pengacara khusus dari pinjolnya, nanti debt collector yang menyebarluaskan hal ini. Ya, jadi kenapa pinjol itu memilih kerjasama dengan debt collector? Karena debt collector ini bisa dipesan. Pinjol bisa request mau seperti apa cara penagihannya, pinjol bisa request. Tapi kalau diproses ke jalur perdata, ke jalur hukum, pinjol nggak bisa request. Pinjol harus mengikuti prosedurnya. Makanya pinjol lebih menjalin kerjasama dengan pihak ketiga. Karena pihak ketiga yang mereka butuhkan hanya cuan. Mereka tidak peduli mau konsepnya seperti apapun. Yang penting sesuai pesanan lah. Mau seperti apa permintaan majikan, sebisa mungkin dia akan mematuhi dalam hal itu. Ya, jadi intinya tidak ada diproses ke jalur hukum, baik itu perdata apalagi pidana. Pidana itu yang nggak sama sekali, karena hutang-hutang ini real arahnya ke perdata. Lain hal kalau teman-teman memenuhi unsur kepidananya, contoh pemalsuan data
atau penipuan misalnya, dan banyak hal lagi. Tapi kalau real, Anda benar-benar tidak mampu, data Anda data akurat, semua data yang Anda berikan adalah data asli, tidak ada unsur pidananya di dalam hal itu. Ya, jadi jangan ada lagi yang neko-neko, yang berpikir begana begini. Intinya pinjolnya nggak usah dibayar gitu loh. Daripada semua ketakutan yang Anda alami, mulai dari Anda berpikir kapan saya datang ke rumah, daerah mana yang dikunjungi, bunga dan denda cukup besar, sampai di proses jalur hukum, ini akan memicu teman-teman semuanya untuk gali lubang tutup lubang. Ya, jadi hentikan semua ketakutan Anda dulu. Pinjolnya nggak usah dibayar lagi, daripada Anda gali lubang tutup lubang. Saya paham Anda sudah tidak mampu, Anda sudah tidak sanggup, oke. Jadi Anda tinggal fokus bagaimana menata hidup Anda saja. Mudah-mudahan ada rezeki lebih buat kedepannya nanti. Kalau memang ada rezeki lebih, Anda boleh negosiasi aja. Anda mana yang mau Anda bayar. Terkadang kan oke, hari ini kita tidak ada uang sama sekali, oke lah, ya kan, daripada kita gali lubang tutup lubang, ya mendingan pinjolnya nggak usah dibayar. Nanti suatu saat kan kita nggak tahu nih, yang namanya rezeki manusia, mana tahu teman-teman jadi sultan, jadi orang terkaya dan segala macam. Pengen menyelesaikan semuanya, cari taulah melalui idepku, melalui Slick, dan Anda negosiasikan nanti. Ya, tapi rasanya Anda sudah berjuang, Anda sudah berusaha, tapi uang tidak ada juga, ya sudah, kita ambil satu keputusan. Kalau nggak, nama kita masuk ke dalam blacklist BI checking. Kalau nggak, nama kita masuk ke fintech data center. Intinya nggak ada yang perlu kita takutin. Oke, jadi stop drama dalam pemikiran teman-teman semuanya yang menjadikan sumber permasalahan besar dalam hidup Anda di saat telat bayar. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.